Deddy Corbuzier yang menampilkan pria bernama Kiswinar di layar kaca televisi dengan pengakuannya sebagai anak motivator Mario Teguh akhirnya menyatakan permintaan maaf kepada sang motivator Mario Teguh pasca mendapat somasi dari pengacara. Permintaan maaf yang disampaikan Deddy lewat media itu terutama dilakukan pasca menerima dan membaca adanya surat somasi dari Mario Teguh dan pengacara dari kantor Elsa Sharif. Lalu seperti apa permintaan maaf Deddy kepada Mario Teguh? Apa sebenarnya yang menjadi isi surat somasi Mario Teguh kepada Deddy Corbuzier? Kalau saya merasa saya tidak ada salahnya karena bukan saya yang ngundang. Tapi kalau dikatakan salah, saya harus minta maaf, ya saya minta maaf. Susah amat sih. Ya untuk somasi ya supaya mereka datang, itu saja. Ya alasannya harus klarifikasi dong karena kenyataannya klien kami dirugikan dengan tayangan itu dan itu melanggar undang-undang. Udah deh, nggak usah ada somasi-somasi karena di somasinya dikatakan bahwa beliau minta hak jawab. Ya sudah, saya kasih hak jawab. Apa perlu kita temuin dengan Kiswinarnya? Mau nggak? Kita temuin dengan mantan istrinya? Mau nggak? Supaya semuanya jelas. Ya isinya kan sesuatu yang sebenarnya privat. Ya. Kalau privat soal kekeluargaan, kesusilaan itu kan harusnya tidak boleh diumbar di publik. Karena lagi-lagi kita harus meminta keterangan kan apa maksudnya, apa dasarnya, gitu. Kenapa mesti dipublish ke media sosial atau ke publik? Saya bukan orang yang sehebat beliau lah, udah gitu ya. Jadi saya mah nggak sempurna, itu aja. Saya mah orang biasa aja. Ya, soal biang kerok nggak tahu juga saya. Ini siapa punya ide? Makanya kan kita panggil. Surat somasi dari Mario Teguh memang tidak hanya ditujukan kepada Deddy Corbuzier. Kiswinar, pria yang mengaku sebagai anak Mario Teguh, dan juga Permata, adik bungsu kandung dari sang motivator, juga menerima somasi dengan isi yang sama, yaitu undangan untuk memberi klarifikasi. Tapi berbeda dengan Kiswinar dan adik Mario Teguh yang masih diam, apa yang membuat Deddy seolah langsung terburu-buru ingin menyelesaikan permasalahannya dengan meminta maaf. Dan ini memang langkah somasi, ini langkah yang paling awal ya. Karena Pak Mario kan memang orangnya low profile ya. Kalau high profile langsung dilaporin polisi aja. Saya belum pernah ketemu Pak Mario, sama sekali belum pernah ketemu, belum kenal, dan saya pingin banget ketemu. Dan kalau bisa bertemu ya saya mau baik-baik juga ketemu, gitu ya. Nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan kan, menurut beliau juga begitu. Dan kalau buat saya pribadi, saya belajar banyak lah dari masalah ini. Saya belajar banyak bahwa saya di dunia entertain udah 20 tahun lebih gitu ya. Dan saya dikenal dengan karakter saya yang saya juga nggak baik-baik amat gitu maksudnya. Saya nggak punya keluarga yang sempurna, saya nggak punya mantan istri yang sempurna, saya cerai, saya begini gitu. Tapi saya bukan malaikat. Dan saya tidak pernah berusaha untuk jadi malaikat. Yang bikin tercemar tuh kalau diumbar ke publik kan kita undang kan diam-diam tadinya. Tiba-tiba direspon media sosial jadi terpublikasi. Iya, karena yang bereaksi di media sosial kan cuma dia. Sementara itu meskipun telah melayangkan surat somasi kepada Kiswinar dan sang adik kandung, semua seolah belum menjawab permasalahan yang sebenarnya, yakni tes DNA. Lalu mengapa Kiswinar seolah menghindar dari tes DNA? Benarkah semua jawaban hanya ada pada ibunda Kiswinar yang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi? 22 tahun kami menikah, saya dengan Ibu Lina, menahan supaya ini tidak keluar. Kiswinar, yuk hubungi saya, yuk kita tes DNA. Untuk menaruh masalah ini segera di belakang kita supaya kita segera move on. Kita tes DNA sebagaimana yang saya sudah minta lebih dari hampir seperempat abad yang lalu. Untuk menentukan parenthood atau menentukan orang tua, memang tes DNA adalah tes yang paling akurat. Untuk keperluan legal atau untuk keperluan hukum, jelas syaratnya adalah harus diajukan oleh pihak yang berwenang. Kalau dalam hal ini adalah kepolisian. Kemudian tes juga harus dilakukan atas persetujuan kedua pihak yang akan diuji, yaitu dari tersangka ayah atau tersangka ibu. Tes DNA tidak boleh dilakukan atas dasar paksaan, kecuali permintaan dari kepolisian. Lihat Kiswinar, karena kamu cerita sebagai anak yang ditelantarkan padahal kamu sudah 31 tahun, terpaksa saya membuat klarifikasi bahwa saya tahu kamu bukan anak saya dari ibumu.
Ada seorang laki-laki menelpon saya dan Ibu Lina meminta maaf karena dia mau naik haji. Orang yang naik haji tidak boleh punya hutang kesalahan. Maka dia minta maaf karena pernah intim dengan istri saya dulu. Tetapi dia bercerita tentang 3 hal yang membuat saya yakin ini dia harus diberitahu oleh orang yang sangat dekat. Yaitu 1, ceritanya bahwa saya mandul, tidak bisa punya anak, dan itu beredar di keluarga sebagai bercandaan karena saya dan ibu adik itu menikah cukup lama sebelum bisa punya anak. Tadinya memang itu yang paling praktis, tes DNA selesai. Ya sekarang tidak efektif lagi. Sekarang apapun, kenapa? Apapun hasil tes DNA-nya nanti. Misalnya ini benar anaknya Pak Mario. Kan dengan hancurnya bisnis industri Pak Mario ini kan orang bertanya, siapa sih yang mengambil keuntungan di sini? Nah, itu yang modalin, bayar aja, bilang ini anaknya. Sebaliknya kalau ternyata Kiswinar ini bukan anaknya, karena Pak Mario kan sudah jelas-jelas berkali-kali mau tes. Bukan anaknya. Nanti bilang, oh Pak Mario kan sudah kaya sekarang, ya kan? Dia bayar aja hasilnya supaya ini positif anaknya. Berbeda dengan kasus Dedi yang disomasi Mario Teguh, Sepun telah melayangkan surat somasi kepada Kiswinar dan sang adik kandung, semua seolah belum menjawab permasalahan yang sebenarnya, yakni tes DNA. Lalu mengapa Kiswinar seolah menghindar dari tes DNA? Benarkah semua jawaban hanya ada pada ibunda Kiswinar yang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi? 22 tahun kami menikah, saya dengan Ibu Lina, menahan supaya ini tidak keluar. Kiswinar, yuk hubungi saya, yuk kita tes DNA untuk menaruh masalah ini segera di belakang kita supaya bisa segera move on. Kita tes DNA sebagaimana yang saya sudah minta lebih dari hampir 1/4 abad yang lalu. Untuk menentukan parenthood atau menentukan orang tua, memang tes DNA adalah tes yang paling akurat untuk keperluan legal atau untuk keperluan hukum. Jelas syaratnya adalah harus diajukan oleh pihak yang berwenang. Kalau dalam hal ini adalah kepolisian. Kemudian tes juga harus dilakukan atas persetujuan kedua pihak yang akan diuji, yaitu dari tersangka ayah atau tersangka ibu. Tes DNA tidak boleh dilakukan atas dasar paksaan, kecuali permintaan dari kepolisian. Lihat Kiswinar, karena kamu cerita sebagai anak yang ditelantarkan padahal kamu sudah 31 tahun, terpaksa saya membuat klarifikasi bahwa saya tahu kamu bukan anak saya dari ibumu. Ada seorang laki-laki menelpon saya dan Ibu Lina meminta maaf karena dia mau naik haji. Orang yang naik haji tidak boleh punya hutang kesalahan. Maka dia minta maaf karena pernah intim dengan istri saya dulu. Tetapi dia bercerita tentang 3 hal yang membuat saya yakin ini dia harus diberitahu oleh orang yang sangat dekat. Yaitu 1, ceritanya bahwa saya mandul, tidak bisa punya anak, dan itu beredar di keluarga sebagai bercandaan karena saya dan ibu adik itu menikah cukup lama sebelum bisa punya anak. Tadinya memang itu yang paling praktis, tes DNA selesai. Ya sekarang tidak efektif lagi. Sekarang apapun, kenapa? Apapun hasil tes DNA-nya nanti. Misalnya ini benar anaknya Pak Mario. Kan dengan hancurnya bisnis industri Pak Mario ini kan orang bertanya, siapa sih yang mengambil keuntungan di sini? Nah, itu yang modalin, bayar aja, bilang ini anaknya. Sebaliknya kalau ternyata Kiswinar ini bukan anaknya, karena Pak Mario kan sudah jelas-jelas berkali-kali mau tes. Bukan anaknya. Nanti bilang, oh Pak Mario kan sudah kaya sekarang, ya kan? Dia bayar aja hasilnya supaya ini positif anaknya. Berbeda dengan kasus Dedi yang disomasi Mario Teguh, seperti apa kisah Nadine Chandrawinata yang ikut terseret kasus Gatot Brajamusti? Diperiksa polisi seperti apa pengakuan Nadine terkait hubungannya dengan Gatot? Lalu benarkah hingga kini jumlah korban yang mengaku mendapat dugaan tindakan asusila bertambah hingga telah melewati 100 orang, termasuk anak di bawah umur? Simak hanya di Intens setelah jeda. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Dari kasus Deddy Corbuzier dan Mario Teguh, inilah kasus Gatot Brajamusti yang makin panas. Kemarin Nadine Chandrawinata diperiksa terkait kasus dugaan kepemilikan senjata api milik Gatot Brajamusti. Lalu benarkah Nadine tahu banyak
tentang dugaan kepemilikan senjata api milik Gatot. Lantas, benarkah pula hukuman makin berat pun menanti Gatot terkait kasus dugaan pencabulan yang